Dari data yang tadi disajikan, memang ada tren yang bagus di masyarakat Jawa Timur terkait dengan partisipasi politik. Sekarang sudah mulai ada kesadaran bahwa berpolitik itu punya dampak yang strategis. Masyarakat itu merasa dekat dengan pemerintah ketika aspirasinya diadvokasi atau aspirasi itu terwujud. Kita sebagai insan politisi ya, kita juga memperbagi kinerja termasuk program kelembagaan, lembaga dewan itu bagaimana betul-betul juga bisa dicintai oleh masyarakat dan masyarakat percaya kembali kepada wakil rakyatnya, percaya dengan lembaga DPRD ya. Halo kawan, saya Ananda Maharani. Anda kembali lagi menyimak podcast Suara Surabaya. Dan kali ini kita akan berbincang mengenai politik yang dekat kebijakan publik. Nah, tentu kalau bicara di awal, saya ada sebuah data yang menunjukkan kalau ternyata masyarakat Jawa Timur itu semakin menunjukkan antusiasme dan juga partisipasi dalam proses demokrasi. Misalnya, di pemilu 2024, ternyata tingkat partisipasi pemilih di Jawa Timur itu mencetak rata-rata 83,64%. Kemudian di Pilgub Jawa Timur 2024, partisipasi pemilih itu tercatat mencapai 70,06%. Ini lebih tinggi daripada Pilgub sebelumnya. Nah, angka-angka ini tentunya bukan cuma sekedar angka statistik. Tapi ini menggambarkan sebuah harapan kalau bahwasanya warga Jawa Timur itu ingin didengarkan dan juga ingin terlibat. Mereka ingin menjadi sebuah bagian dari pengambilan keputusan. Tapi partisipasi pemilu ternyata hanya salah satu dimensi saja ya. Kita perlu juga mempertanyakan kawan ya, seperti apa sih setelah pemilu? Lalu semangatnya ini apakah akan bisa terus terjaga? Nah, apakah juga aspirasi, keluhan, kebutuhan masyarakat dan juga yang diinginkan masyarakat ini benar-benar diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan daerah. Saya tidak sendiri. Kali ini, di episode kali ini kawan, saya Ananda Maharani bersama dengan Bapak Haji Agus Cahyono SHI MHI. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Keadilan Sejahtera, Dapil 9, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau bicara data, alhamdulillah ikut seneng kalau ternyata warga dan juga masyarakat Jawa Timur ya antusias dalam pemilihan umum kemarin. Tapi nih Pak Agus ya, saya juga ingin bertanya, apa sih sebetulnya kalau tadi saya bilang ya, konsep politik yang dekat dengan rakyat dalam konteks kita ngomongnya wilayah Jawa Timur, Pak Agus, monggo. Oke. Dari data yang tadi disajikan, memang ada tren yang bagus di masyarakat Jawa Timur terkait dengan partisipasi politik. Sekarang sudah mulai ada kesadaran bahwa berpolitik itu punya dampak yang strategis. Terutama sekarang mulai berkembang partisipasi politik itu sebagai sarana untuk membangun daerah. Kalau di basis-basis politik biasanya konteksnya desa. Dengan keterbatasan anggaran pemerintah daerah, kemudian pemerintah desa, masyarakat itu sudah mulai berpikir bagaimana event politik itu menjadi sarana untuk membangun afiliasi yang nanti ke depan bisa menjadi tempat untuk menyampaikan aspirasi. Ini yang poin ini yang saya lihat di masyarakat mulai tumbuh. Begitu. Oke. Nah, kalau pengalamannya Pak Agus sendiri di Komisi A tentunya ya. Apakah ini juga mempengaruhi cara pandang jenengan sendiri pada kepentingan kedekatan antara pemerintah dan juga masyarakat? Ya, masyarakat itu merasa dekat dengan pemerintah ketika aspirasinya diadvokasi atau aspirasi itu terwujud. Itu masyarakat akan merasakan kedekatan. Entah itu dengan seorang gubernur atau dengan wakil rakyatnya. Ketika dia punya keinginan, aspirasi,
dan mereka mampu membawa aspirasi itu dan mewujudkannya. Disitulah poin kedekatan antara pemerintah dan rakyat. Oke, tapi kadang kita juga tidak menutup kemungkinan, bahkan mungkin di masyarakat, seringkali masyarakat itu kadang merasanya gini Pak, jauhlah dari proses politik atau mungkin kebijakan publik tadi, pokoknya kok gak ngefek gitu loh Pak kalau bahasa Jawanya. Itu gimana Pak? Ada sih, yang apatis itu tetap ada, ya, yang apatis tetap ada, tapi seiring waktu kita juga melakukan edukasi politik ya. Apalagi itu menjadi konsen juga di Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita dengan OPD melakukan sinergi beberapa program, salah satunya pendidikan politik kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat itu berpolitik dengan baik, menyampaikan aspirasi dengan baik, ya dalam rangka untuk bersama-sama membangun daerah ya. Dan pengalaman di lapangan, basis-basis politik itu relatif berkembang, terutama pembangunan dan sebagainya, karena ada aspirator yang membawanya. Tapi memang di situ harus menjadi satu basis politik ya. Sehingga sekarang mulai ada tren di beberapa daerah itu simpul-simpul basis sebuah partai politik atau calon itu mulai muncul. Jadi masyarakat sudah mulai meninggalkan pokoknya asal pilih atau dia mungkin apatis, tidak manfaatnya kita ke TPS milih calon dan sebagainya. Ternyata enggak. Jadi sekarang mulai ada kesadaran. Ketika dia menitipkan aspirasinya, berarti dia punya hak untuk diadvokasi ya. Apalagi di pemilu legislatif ya. Pemilu legislatif itu kan coveragenya lebih sempit. Kalau misalnya saya di Dapil 9 itu di 5 kabupaten. Kalau gubernur mungkin kan konteksnya 38 kota kabupaten. Kalau anggota dewan itu kan beberapa, bahkan kalau di sini Surabaya, Dapil Jatim 1 cuma Surabaya, Dapil 2 cuma Sidoarjo, ya itu lebih sempit. Dan biasanya itu masyarakat akan lebih dekat dan dia akan berusaha untuk membangun afiliasi politik untuk membangun lingkungannya sekitarnya gitu ya. Oke. Tapi kalau ngomongin indikatornya nih Pak Agus ya. Ada nggak sih indikator kalau sebuah kebijakan itu sudah benar-benar melibatkan aspirasi masyarakat ya, dan bukan cuma sekedar formalitas dong tentunya. Ada nggak indikatornya nih Pak? Sebetulnya proses pembangunan itu cukup panjang Mbak waktunya. Jadi perencanaan itu 1 tahun. Jadi kita bikin kegiatan program itu tidak asal tidak asal jalan. Jadi misalnya sekarang ya, nanti kita masuk di Januari 2026. Ya. Itu sudah ada kegiatan yang namanya Musrenbangdes, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa. Itu nanti terus sampai pada musren kecamatan, kabupaten, sampai nanti Jawa Timur. Maka pembangunan Jawa Timur itu nanti diawali dari perencanaan dari masyarakat, usulan-usulan dari masyarakat di Januari 2026. Yang nanti endingnya itu di pembahasan APBD. Yang biasanya kita punya tradisi di Jawa Timur itu disahkan di tanggal 10 November. Dan itu sudah fix sebuah kegiatan nanti yang akan direalisasikan di tahun berikutnya, tahun 2027. Jadi kalau kita bicara tentang kegiatan pemerintah daerah itu tidak asal-asal, memang sudah mulai proses perencanaan yang panjang. Dan di situ ada yang aspirasi yang langsung kepada kepala daerah, ada aspirasi yang muncul ke OPD-OPD, ada aspirasi yang itu dibawa oleh anggota DPRD dari reses. Kan setiap tahun kita ada 3 kali reses. Ini kemarin kita baru reses di tanggal 17 sampai 24 November kemarin. Itu kita reses pertama di akhir tahun untuk nanti itu akan mempengaruhi juga atau menjadi data untuk perencanaan pembangunan nanti di tahun 2027. Iya, karena nanti reses akhir tahun kan kita baru memutuskan APBD tahun 2026. Kalau kemarin saya mundur sih.
karena beberapa hal mundur di 15 November. Kemudian setelah itu kita reses. Resesi kan kita menampung aspirasi masyarakat. Ya. Lah itu nanti kita data, kita kumpulkan menjadi bagian dari perencanaan untuk APBD tahun 2027 yang kita bahas di tahun 2026. Jadi sebetulnya program-program kita ya otomatis sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jawa Timur. Nah, kalau boleh diberikan contoh Pak Agus ya, soal kebijakan di Jawa Timur yang menurut jenengan berhasil karena melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif itu apa? Ya misalnya yang ketika kita turun, yang banyak disampaikan tentang infrastruktur, ya infrastruktur. Biasanya kalau masyarakat desa itu ya jalan, nanti ada klasifikasi jalan provinsi, lah itu nanti langsung akan dieksekusi oleh Pemprov Jawa Timur. Kalau beberapa aspirasi infrastruktur di level desa, itu kan kita mekanisme pembiayaannya atau penganggarannya itu kan tidak bisa langsung misalnya Pemprov menganggarkan kemudian mengerjakan infrastruktur di titik desa kan tidak bisa. Mekanismenya adalah dengan bantuan keuangan desa. Nanti APBD ada hibah, bantuan keuangan ke desa, ada desa itu nanti membangun titik yang menjadi aspirasi dan itu ya sudah menjadi tradisi lama ya. Kalau soal infrastruktur mungkin yang pemberdayaan banyak juga. Kalau di kota-kota mungkin UMKM, program UMKM kan sangat dirasakan dan itu banyak juga bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Oke. Dan kalau ngomongin soal generasi muda juga nih Pak, ini yang sekarang juga lagi banyak di Jawa Timur juga anak mudanya banyak. Peran pendidikan politik sendiri kalau menurut jenengan ya dalam membangun hubungan yang sehat antara dari pemerintah dan juga masyarakat itu seperti apa kalau di case-nya anak muda? Oh iya kan kita ada program real yang juga sebetulnya menjadi inisiasi kita di DPRD. Kemarin kita punya program yang namanya Sekuat Dewan. Itu kita menghadirkan tokoh-tokoh milik Gensi ya, ketua-ketua OSIS. Ketua-ketua OSIS kita undang di satu tempat, kemudian di situ kita mendatangkan narasumber dari akademisi yang berbasis ilmu politik, kemudian juga kita dari anggota DPRD juga menjadi narasumber memberikan pendidikan politik untuk pemilih pemula, termasuk pentingnya partisipasi mereka supaya nanti generasi muda yang mendominasi ini ya membawa wajah baru perpolitikan. Tidak ada lagi yang apatis terhadap politik dan mereka misalnya punya ketika berjuang di politik punya narasi yang lebih bagus, memberikan kontribusi pemikiran untuk membangun Jawa Timur dan itu kita lakukan memberikan pendidikan politik di muda. Terus juga kita dengan OPD misalnya kayak Dinas Kominfo, kita juga bagaimana Kominfo itu bisa berkolaborasi dengan media-media termasuk media sosial juga memberikan konten-konten terkait dengan pendidikan politik bagi kaum muda. Baik. Ada nggak sih Pak mungkin mekanisme atau inovasi baru gitu ya yang lagi disiapin nih sama teman-teman DPRD Jatim untuk bisa memperkuat yang namanya partisipasi publik? Ya, yang jelas kita melakukan pendidikan politik itu kemudian memberikan informasi yang lebih detail terkait dengan tahapan pemilu. Kan bisa jadi orang itu tidak ikut di kontestasi pemilu, kadang dia tidak terdata di DPT, tetapi akhirnya menjelang hari dia tidak mendapatkan surat panggilan suara. Itu kan beberapa, makanya proses tahapan pemilu itu sejak awal disosialisasikan lebih masif pada seluruh masyarakat. Misalnya kalau ada masyarakat yang belum terdata di DPT, atau anak-anak muda yang sudah waktunya dia punya hak pilih tapi belum ngurus KTP, belum lah. Ini sejak awal harus kita lakukan sosialisasi ya. Itu langkah real dan juga bagi para pemilih-pemilih yang sudah berulang kali mengikuti pemilu kita lakukan edukasi politik bagaimana mereka lebih melek politik. Dia berpolitik itu tidak sekedar nyoblos saja, tetapi ada dampak yang luar biasa
dari sebuah partisipasi politik itu. Oke, tapi kita juga tidak menutup mata bahwasanya di Jawa Timur juga masih ada daerah-daerah rural, Pak ya. Ya, mungkin bisa dibilang mereka ini untuk mendapatkan akses informasinya terbatas. Iya. Nah, tapi dalam proses aspirasi ini kan mereka juga harus diwadahi. Ini seperti apa, Pak? Jenengan bisa memastikan kalau masyarakat kita bilang mungkin di daerah-daerah yang akses untuk informasinya masih kurang, di desa-desa terpencil ada di Jawa Timur, supaya mereka juga punya peran yang sama, mendapatkan informasi yang sama begitu? Ya, kita punya beberapa perangkat ya, misalnya kita punya pemerintah desa, ada kepala desa, ada perangkat desa, dan itu menjadi juru-juru kampanye, memberikan informasi kepada masyarakat, apalagi masyarakat pinggiran di situ. Generasi kolonial yang dia tidak melek media sosial, itu peran aparatur pemerintah ya, termasuk aparatur desa. Kemudian juga kita di Pemprov Jawa Timur itu selalu berkolaborasi dengan para tokoh-tokoh agama ketika katakanlah pemilu, mau menjelang pemilu, ketika mereka juga mengasih santapan rohani, pengajian-pengajian. Nah, di situ diselipkan untuk informasi terkait dengan pemilu, bagaimana tidak kalau bisa tidak golput, menyampaikan aspirasi dengan baik. Itu menjadi bagian daripada program dan sinergi kita dengan berbagai pihak supaya mereka yang tidak tersentuh dunia informasi itu bisa mendapatkan informasi yang lebih baik. Oke. Tapi saya pengen tahu, kalau menurut jenengan tantangan terbesar apa sih Pak untuk mengajak masyarakat, terutama nih, tadi kita masih tetap singgung terkait rasa apatis ya pada politik. Ini meskipun edukasi atau sosialisasi dilakukan, masih banyak toh sebetulnya, meskipun tingkat angkanya tinggi, tapi belum 100% ya Pak ya. Itu masih ada yang apatis, wes bola pokoknya sopo jari, ada yang kayak gitu kadang-kadang Pak. Gimana nih cara ataupun tantangan terbesarnya gimana supaya mereka ini ikut terlibat juga? Kita perlu juga mendalami akar masalah ya. Kenapa mereka apatis? Kemarin saya membaca hasil survei. Ternyata lembaga yang paling tidak dipercaya, level kepercayaannya paling rendah itu partai politik dan anggota dewan. Nah, ini kan jadi ini lembaga pejabat yang istilahnya paling rendah, paling rendah dipercaya oleh masyarakat, oleh publik. Jadi kalau kita ingin meningkatkan peran serta masyarakat, tidak sekedar pendidikan politik juga kepada masyarakat, tapi kita sebagai insan politisi ya, kita juga memperbagi kinerja, termasuk program kelembagaan, lembaga dewan itu bagaimana betul-betul juga bisa dicintai oleh masyarakat dan masyarakat percaya kembali kepada wakil rakyatnya, percaya dengan lembaga DPRD. Ya. Jadi dua sisi Mbak, dua sisi. Kalau misalnya masyarakat sudah melek politik, paham betul tentang politik dan apa dampaknya berpartisipasi dalam politik, kemudian dia juga tahu, oh lembaga DPRD adalah lembaga yang kredibel, dia tempat aspirasi, anggota dewannya juga dekat dengan para konstituennya. Saya pikir dengan itu masyarakat nanti akan dengan sukarela untuk bahkan bisa maksimal untuk berpartisipasi politik. Gitu. Menarik ya, dua sisi yang dimaksud adalah bukan cuma masyarakatnya, tapi anggota dewannya juga harus anggota dewannya harus berbenah juga. Ya. Nah ini dia, mantep. Tapi kalau boleh nih Pak, mungkin menurut jenengan gimana sih evaluasi Bapak sendiri ya pada keterlibatan masyarakat nih selama ini tentunya ya. Apa sih yang sudah baik dan apa yang memang harus dibenahi? Ya, satu sisi begini, anggota DPRD itu kan juga punya keterbatasan. Kadang-kadang ada banyak aspirasi masyarakat yang masuk kepada kita, tapi kita belum mampu untuk memberikan yang terbaik. Karena keterbatasan APBD Jawa Timur misalnya. Dapil saya ada 5 kabupaten. Basis-basis saya usul ini nih. Pak Agus, di sini saya mau menjual produk pertanian, itu jalannya sulit luar biasa. Padahal mereka itu punya lahan di pinggir hutan atau kerjasama dengan perhutani. Ketika panen raya dia mau ngangkut itu hasil panennya dari hutan ke pasar, padahal jalannya rusak lah. Kan
mungkin pertama APBD Jawa Timur tidak bisa menyentuh karena itu aset perhutani. Yeah. Ini kasus yang saya Yeah, ceritakan yeah. ya. Hal semacam itu kadang juga ini membuat masyarakat itu ya mungkin kurang informasi atau kurang bisa memaklumi terkait posisi APBD kita belum mampu menjangkau. Kemudian dari sisi regulasi juga kita tidak bisa masuk karena itu aset pemerintah perhutani misalnya kan nggak bisa APBD Jawa Timur. Hal-hal semacam itu kadang masyarakat nggak mau tahu. Ya karena mau taunya adalah ketika ada wakil rakyat apa yang saya keluhkan wakil rakyat yang membereskan. Iya, jadi banyak faktor lah, banyak faktor. Tapi makanya kita harus apa yang bisa kita lakukan kita maksimalkan. Ketika mungkin ada hal-hal yang kita tidak punya wewenang ya kita sampaikan dengan sebaik-baiknya supaya mereka juga memahami, masyarakat itu memahami sehingga kekecewaan kepada para wakilnya itu ya tidak terjadi gitu. Oke. Jadi semacam ada pemahaman begitu ya Pak ya bahwasanya tidak semua hal yang dikeluhkan itu bisa ditangani oleh DPRD gitu ya. Jadi kayak kan gini, dewan itu kayaknya seperti dewa. Dia itu kan dewa N. Dewan gitu betul. Masyarakat itu menganggap apa yang dikeluhkan itu dan anggota dewan itu menerima keluhan itu bermacam-macam gitu. Jadi bukan perkara-perkara infrastruktur, bukan sekedar fasilitas umum, bahkan mungkin masalah pribadi itu larinya ke dewan. Curhat gitu. Misalnya gini, Pak Agus, ini istri saya waktu mau melahirkan, ini diinformasikan harus sesar, padahal ini kita tidak punya BPJS gini-gini. Gimana Pak Agus ini bisa ini? Ya waktu susah lapor kita, waktu enaknya nggak pernah kasih tahu kita gitu kan. Curhat. Jadi sampai orang hamil kadang mau melahirkan dicurhatkan kepada dia. Orang misalnya soal mau masang speedometer listrik itu lapornya ke dewan. Ini gimana Pak Agus? Saya mau ini pasang speedometer listrik ini kok belum kepasang-pasang padahal sudah daftar ya. Jadi itulah potret di lapangan masyarakat kita ya. Jadi harapannya anggota dewan ya seperti dewa tadi mampu istilahnya mengatasi menjawab permasalahan masyarakat itu. Oke ya itu dia memang Pak sama kayak Suara Surabaya ya. Yang selalu dicurhati juga. Iya. Baik, kalau melihat teknologi digital sekarang juga sama ya Pak ya. Ini kayaknya sekarang kita nggak lepas dari namanya teknologi digital yang sudah memang sangat-sangat berkembang dan aplikasi pengaduan sekarang juga udah banyak yang pakai I depannya, apa gitu kan. Public hearing online juga udah banyak, survei digital juga sudah dilakukan. Ini kan sebenarnya bisa untuk memperpendek jarak juga antara pemerintah dan juga rakyat. Anda melihat peran teknologi ini seperti apa sih Pak dalam basis komunikasi publik ataupun juga kedekatan masyarakat dan partisipasi publik? Iya. Salah satu dari kerja-kerja Komisi A ya, kita memantau pelayanan publik ya. Kita beberapa kali melakukan kunjungan kerja itu ke mall pelayanan publik. Dan rata-rata ya program mall pelayanan publik di wilayah Jawa Timur di kabupaten kota itu basicnya digital. Jadi kalau misalnya orang mau ngurus KTP, itu dia kan tinggal dari buka aplikasi, dia daftar hari itu, dia nomor berapa, kira-kira jam berapa, dia datang jam itu. Sehingga dia datang tidak harus nunggu lama karena sudah bisa langsung ditangani, cetak KTP dan sebagainya. Jadi peran digital itu luar biasa. Misalnya layanan rumah sakit, itu semua kan rata-rata sudah ada yang berbasis aplikasi. Misalnya orang mau periksa, mau ke klinik rawat jalan misalnya, ketemu dokter ini, kan daftar dulu, klik, luar biasa ya. Kalau di DPRD Jatim sendiri Pak, udah sejauh mana ini memanfaatkan platform digitalnya? Ya kita mau tidak mau ya, karena sekarang kan kalau orang masanya begitu ya? Ya tidak terjun di dunia digital, memanfaatkan digital kan pasti akan ketinggalan. Kita termasuk Komisi A itu kan mitra kita Kominfo ya. Itu kan ngomandani terkait dengan program-program digital gitu. Jawa Timur termasuk ya kalau aspirasi masyarakat itu bisa ada. Jadi kemarin beberapa teman itu gini, saya ketemu beberapa tokoh bilang ke saya, Pak Agus, saya punya aspirasi ini sudah saya
input di SIPD Provinsi Jawa Timur. Jadi dia cuma ngasih kabar aja ke saya. Jadi dia lewat online menyampaikan aspirasi dan tolong aspirasi saya ini mungkin di forum-forum DPRD, di forum Banggar atau forum komisi, Pak Agus bisa mengawal. Gitu. Oke. Nah kalau masyarakat misalkan pengen lebih vokal nih Pak ya untuk menyampaikan aspirasi, apa sih Pak langkah yang paling sederhana yang mungkin bisa dilakukan mulai dari sekarang? Supaya yang paling mungkin paling mudah ya, paling mudah. Kalau masyarakat itu dia punya afiliasi politik dan kepada anggota dewan, itu lebih mudah. Jadi apalagi kalau dia punya nomor kontak, nomor kontak anggota dewan misalnya, ya tinggal aja saya punya aspirasi ini. Minimal anggota dewan bisa memberikan informasi gambarannya gini. Itu yang paling ini ya. Kemudian juga bisa menyampaikan aspirasi lewat link Jatim ya .id itu juga bisa masukkan, termasuk buka SIPD Pemprov Jawa Timur memberikan masukan bisa, atau juga datang ke kantor DPRD juga bisa. Atau mungkin ke beberapa dinas itu juga bisa menyampaikan aspirasinya di OPD Pemprov Jawa Timur. Ya tergantung ini masyarakat mungkin dia akan mudah akses lewat mana. Kalau orang pinggiran, orang desa, misalnya kalau dapil saya, kebetulan dia tinggal di desa pinggir hutan. Dia mungkin lebih enak kenal siapa, kenal anggota Dewan Provinsi siapa. Pasti kan ada anggota dewan yang pernah turun kan waktu kampanye, itu datangilah anggota dewannya atau ke partai politiknya. Itu mungkin cara yang paling efektif untuk orang-orang pinggiran ya, orang-orang pinggiran. Kalau orang-orang kota sih gampang. Ya. Jadi intinya semua akses itu terbuka ya Pak terbuka, ya. Tinggal bagaimana masyarakat juga bisa memanfaatkan akses ini. Tidak boleh sungkan, memang harus disuarakan. Nah itu dia. Nah yang terakhir dari Pak Agus, apa sih harapan besarnya Pak Agus sendiri tentunya untuk masa depan partisipasi publik ya di Jawa Timur, dan bagaimana masyarakat ini bisa jadi bagian dari perubahan ini? Jadi silakan. Kepada masyarakat Jawa Timur pada umumnya dan khususnya dari para konstituen di dapil saya, dapil 9 di Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Magetan, Ngawi ya, harapan kita semakin cerdaslah dalam berpolitik, sampaikan aspirasi dengan baik dan titipkan aspirasi Anda kepada calon dan partai politik yang memang yang Bapak Ibu anggap itu sebagai wakil panjenengan semua yang mampu memperjuangkan daerah panjenengan. Itu mungkin yang walaupun ini pemilu masih panjang kan ya. Iya betul. Tapi pesan ini perlu saya sampaikan supaya nanti kalau salah pilih asal pilih itu berpengaruh fatal juga ya. Karena mungkin kebijakan para pemimpin kita mungkin kurang sesuai dengan aspirasi mereka ya mungkin salah satunya diawali dari rakyat kurang cerdas dalam memberikan afiliasi politik. Karena sekarang sudah selesai pemilunya, sekarang sudah terpilih, berarti yang kemarin sudah memilih, termasuk yang sudah memilih jenengan, aspirasinya harus disampaikan langsung gitu. Bagi pemilih saya ya silakan menyampaikan aspirasi kepada saya dan insya Allah saya akan berusaha maksimal mungkin untuk mengadvokasi. Baik, itu dia kawan ya. Jadi memang kalau kita bicara soal peran masyarakat sendiri ya tentunya, ini soal politik yang dekat dengan kebijakan publik, PR-nya lagi-lagi bukan hanya pada masyarakat yang sampaikan Pak Agus, adalah dua sisi, termasuk anggota dewannya. Ini juga harus gitu ya Pak ya, harus punya kemauan begitu ya, harus punya kemauan, harus punya rasa tanggung jawab ketika sudah diamanahi dengan dipilih oleh masyarakat. Berarti waktunya saat ini sampai masih ada waktu Pak ya, 3 tahun lagi ya? Iya, kalau sesuai MK masih agak panjang lagi, mundur 2031. Betul, berarti masih panjang ya tugasnya Pak ya. Siap untuk memberikan dan juga mewadahi semua aspirasi masyarakat, termasuk juga Pak Agus karena dapilnya banyak ini ya Pak ya. Ada 5, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek. Monggo, ini warga-warga Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek yang kemarin juga sudah menitipkan amanahnya pada Pak Agus. Silahkan untuk bisa memberikan aspirasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dan sebelum itu tadi saya juga sempat terbersit Pak, termasuk juga untuk ini
masyarakat yang mungkin belum melek digital, ketinggalan tadi ya, yang supaya mereka ini tidak tertinggal dalam proses partisipasi, apa yang mau dititipkan dari jenengan untuk warga yang mungkin saat ini belum bisa untuk melek digital supaya tetap bisa berpartisipasi? Biasanya agak sepuh ini. Oh ya, bagi para warga yang kebetulan terkendala untuk berkomunikasi dengan media digital, ya sampaikanlah aspirasi bisa lewat pemerintah desa atau kepada tokoh-tokoh politisi yang dekat dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih banyak kawan yang sudah menyimak obrolan saya bersama dengan Bapak Agus Cahyono, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur. Dan semoga ya dari perbincangan kita hari ini, akhirnya kita juga belajar bahwa politik yang dekat dengan rakyat itu bukan hanya persoalan jarak, tapi juga soal keterbukaan, keberanian untuk bisa mendengarkan, dan juga kemauan yang sungguh-sungguh untuk melibatkan masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Semoga ya pembahasan ini juga menjadi pengingat bahwa ternyata demokrasi itu bukan hanya milik lembaga saja, tapi milik kita semua, dan kita harus memberikan aspirasi apapun yang ingin kita sampaikan. Simak terus untuk episode POTS yang lainnya di podcast Suara Surabaya hanya di kanal YouTube Suara Surabaya Media. Saya Ananda Maharani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.